Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Baliscript versi mobile. Di sini teman-teman bisa lihat di atas terdapat judulnya yang menggunakan Baliscript. Nah, Baliscript itu adalah suatu aplikasi yang menerjemahkan bahasa Bali menjadi sebuah bahasa Indonesia dengan dicantumkan konsep penulisan aksara Balinya. Di sini Baliscript menerima sebuah inputan. Misalkan saya kasih contoh arca. Nah, di sini terdapat relatednya. Kemudian saya klik ini. Nah, kemudian dia muncul penulisannya dan arti dalam bahasa Indonesianya. Di sini juga ada artikel terkait, yaitu tentang diurutkan di sort berdasarkan alfabet. Arca, aksara, apsara itu di sort sejenis. Nah, kemudian ada riwayat juga atau hasil-hasil pencarian sebelumnya. Di pojok kanan bawah di sini terdapat tentang aplikasi, yaitu Baliscript hak ciptakan oleh di kontribusi program pasca sarjana ilmu komputer Universitas Pendidikan Ganesha Niksa. Selanjutnya kita akan review Baliscript ini dari segi konsep kosakata dan konsep aksara. Yang pertama, konsep aksara di sini saya besarkan sedikit. Nah, dalam bahasa Bali konsep aksara ada aksara wianjana atau aksara vokal dan konsonan, ada aksara gempelan, aksara suara, aksara mudre. Nah, di sini saya kasih contoh perbedaan penulisan Brahmana yang sebelah kiri dan Brahmana yang sebelah kanan. Aksara Balinya. Di mana Brahmana ini seharusnya menggunakan konsep aksara suara, yaitu aksara yang digunakan untuk teks-teks tertentu saja. Yang di kiri Brahmana menggunakan konsep penulisan wianjana dan di kanan menggunakan konsep penulisan aksara suara. Itu yang pertama. Dan adat juga di sini teman-temannya, terdapat perbedaan penulisan antara adat yang di kiri dan penulisan adat yang di kanan. Itu yang pertama yang perlu dikembangkan tentang konsep aksara. Kemudian konsep penulisan angka teman-temannya. Di sini konsep penulisan angka, ketika saya ketikkan saat besik itu sudah benar. Dalam bahasa Indonesia muncul 1 dan bahasa Inggris munculnya 1. Namun yang terjadi di sini adalah penulisan dalam aksara Bali, dia menulis huruf besik itu diterjemahkan dalam aksara Bali. Padahal besik atau 1 ini memiliki aksara khusus, aksara penulisan angka, seperti di kanan saya. Untuk lebih jelasnya, saya buatkan tabel tentang konsep penulisan angka dalam aksara Bali. Di sini saya cantumkan konsep angka pokok saja dari 1 sampai 10. Dalam bahasa Balinya, besik 2, 3, 4, 5, 6 itu terus ya dasar. Itu teman-temannya yang perlu dikembangkan lagi tentang konsep penulisan angka. Karena angka ini ada banyak, ada puluhan dan ratusan. Misalkan 100, sata, samas, kerublah, itu juga penulisan dan aksaranya beda-beda teman-teman ya. Yang selanjutnya yang saya review dari konsep sourcing bahasa. Dalam bahasa Indonesia, saya ambil contoh 1, makan atau eat itu dalam bahasa Bali ada 4 artinya sama teman-teman. Yang pertama adalah ngajeng, medar, ngamah, dan nerayunan. Apa yang membedakan di sini? Yaitu konsep sourcing bahasa. Di sini ada bahasa halus, bahasa singeh, bahasa madya, dan bahasa short. Ini tergantung tingkatannya. Dari bahasa halus yang tingkatannya paling disucikan, bahasa singeh yang tingkatannya paling dihormati, bahasa madya kita dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa short digunakan untuk tingkatan paling rendah seperti binatang. Ini contohnya saya buat sajikan dalam bentuk tabel biar lebih mudah. Di sini medar, ngajeng, ngamah, dan rayunan itu semua memiliki arti yang sama, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya makan dan dalam bahasa Inggris artinya eat. Namun di sini perlunya sebuah pengembangan aplikasi berupa peningkatan konteks-konteks kalimat yang digunakan, karena bahasa Bali memiliki konsep sourcing bahasa, teman-temannya. Jadi review saya hanya 3. Yang pertama dari konsep aksara itu perlu direvisi, dan konsep penulisan angka itu perlu ditambahkan, dan konsep kontekstual kalimat itu juga perlu ditambahkan. Untuk selanjutnya teman saya akan membahas dari segi tampilan dan UI UX serta efisiensinya. Baik, terima kasih. Saya akan
melanjutkan presentasi untuk review user interface dan user experience dari Bali Script. Di sini saya akan mencoba untuk mereview dua mode dari aplikasi Bali Script, yaitu mode portrait dan landscape. Baik, ya, yang pertama dari mode UI yang bagian portrait. Di sini aplikasi Bali Script terdapat beberapa kekurangan dari segi user interface-nya. Pertama, dari segi inputnya. Dari segi input terlihat kata yang kita input tidak terlihat jelas, yaitu terpotong. Kemudian dari segi penempatan icon, di sini iconnya terlalu banyak menggunakan space. Mungkin untuk sarannya ditempel ke kanan atau lebih dipinggirkan. Kemudian size-nya juga di lebih dioptimalkan, jadi tidak terlalu banyak makan space. Kemudian dari segi tombol, mungkin untuk versi portraitnya di sini terkendala dari segi responsive. Mungkin di sini terlihat adanya masih terdapat bug. Kemudian dari tombol bagikan, UI-nya saya juga sempat cek tidak ada tampilan ya, tidak ada hasil ketika diklik. Kemudian dari segi UI landscape-nya, saya cek kendalanya masih sama. Untuk tampilan input masih terpotong. Kemudian dari segi tombolnya masih juga belum proporsional. Kemudian ikonnya juga untuk landscape sudah tampil, namun ada kekurangannya, yakni untuk ikonnya mungkin bisa dirubah dengan icon yang cocok untuk pencarian, seperti icon search. Karena icon centang ini saya kira kurang pas. Kemudian dari segi tampilan hasil, saya cek tampilannya belum bisa scroll sampai bawah dan masih terpotong. Jadi pada mode landscape ini hanya terlihat tulisan bahasa Bali, adat, kemudian aksaranya, kemudian untuk translate-nya tidak terlihat. Mungkin dapat sarannya mungkin ditambahkan scroll view agar bisa di scroll ke bawah. Kemudian dari user experience-nya, di sini saya ambil dari sisi portrait karena sama saja dengan landscape. Untuk inputnya masih kurang, jadi membutuhkan 2 effort. Jadi kita harus klik dulu text box-nya, kemudian baru kita ketik. Jadi lebih baiknya lebih efisiensinya kita buat text box yang lebih sederhana. Ketika diklik, kemudian kita langsung ketik. Tidak 2 kali kerja, jadi kita klik baru kita ketik lagi. Mending langsung saja kita klik langsung ngetik. Jadi tampilannya bisa lebih disederhanakan. Kemudian untuk tombol X di sini ya saya coba tekan-tekan, namun tidak menghasilkan, tidak ada hasil, tidak menghapus, tidak mau beberapa kali. Namun terkadang dia mau terhapus, tapi dari sisi experience ini kurang sekali. Untuk efisiensinya mungkin karena tata letak tombolnya mungkin ada yang kurang atau gimana. Jadi diharapkan untuk kedepannya bisa diperbaiki. Kemudian untuk Bali Script saya ada coba compare dengan 2 aplikasi yang saya coba, yaitu Indonesian English dan UDictionary. Di sini mungkin Bali Script bisa meniru dari aplikasi Indonesian English sebagai acuan. Di sini contohnya seperti UI-nya, untuk inputnya itu digabung dengan header bar, jadi akan lebih hemat space, dan inputnya juga sederhana, tinggal tombol kemudian keluar suggestion. Kemudian untuk tampilan tombol hapusnya juga sudah bagus di sebelah kanan. Untuk berikut tampilan hasil dari terjemahannya, ada hasil. Mungkin untuk Bali Script ada hasil, ada tulisan, ada translate-nya Indonesia, Inggris. Kemudian kalau ada pengembangan mungkin bisa ditambahkan lagi ya tombol play untuk suara dari bahasa Balinya untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian untuk UDictionary di sini mungkin ada yang bisa ditambahkan seperti konsep switch dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.
kemudian dari bahasa Bali ke bahasa Inggris, karena di sini untuk Bali script kedepannya kan tidak digunakan hanya untuk orang Bali, tapi untuk mungkin Indonesia atau luar negeri. Jadi konsepnya bisa input kata bahasa Inggris, kemudian ada transitnya bahasa Indonesia atau bahasa Bali, atau dari bahasa Indonesia translate ke bahasa Bali, ada scriptnya. Baik, berikut review tentang user experience dan user interface-nya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan Lanang. Aplikasi Bali Script telah dikembangkan berbasis mobile dan berbasis website. Namun, kesempatan kali ini kami fokus melakukan review pada aplikasi Bali Script berbasis mobile. Dua teman saya telah menjelaskan fungsional aplikasi Bali Script serta pandangan pada UI UX aplikasi Bali Script. Sehingga, berdasarkan review yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan pertama yaitu berdasarkan fungsi utama dari aplikasi Bali Script mobile telah mampu melakukan transaksi, maksud saya melakukan translasi dari aksara Latin menjadi aksara Bali dan ditambah dengan terjemahan kedua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun hanya untuk beberapa kata saja. Yang kedua adalah pada UI atau user interface secara portrait masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tampilan masih inputannya terpotong, kemudian tombol pencarian tidak tampil dengan semestinya, tombol hapus terlalu banyak mengambil space dan tidak berfungsi, serta tombol bagikan tidak berfungsi. Kemudian untuk yang tampilan UI secara landscape memiliki kekurangan, di antaranya yaitu icon pencarian tidak sesuai, kemudian dan hasil translasi itu terpotong. Kemudian poin yang ketiga adalah pada aspek UX atau user experience terdapat kekurangan, yaitu pada saat mencari kata kurang efisien sehingga membingungkan bagi user yang pertama kali menggunakan aplikasi Bali Script ini. Nah, di sini kami memberikan saran yang pertama pada fungsional aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi mobile dapat terkoneksi dengan aplikasi web dengan menggunakan API untuk melakukan proses translasi, karena pada versi web sangat baik dan dalam melakukan translasi. Kemudian poin yang kedua pada fungsional adalah perlu memperhatikan konsep aksara dalam melakukan translasi dari Latin ke aksara Bali. Kemudian yang ketiga adalah kedepannya dapat dikembangkan untuk tingkatan dalam bahasa Bali, karena bahasa Bali memiliki tingkatan atau dalam yang kita tahu atas source hingga bahasa. Kemudian pada aspek UI atau user experience Bali Script ada 6 poin yang saran dari kami, yaitu yang pertama mengganti input teks dengan yang lebih efisien, kemudian menggunakan desain yang lebih minimalis sehingga aplikasi Bali Script terlihat lebih elegan, kemudian input teks dapat diletakkan pada header aplikasi, kemudian sehingga dapat menghemat ruang atau space, kemudian dapat menggunakan scroll view agar tidak terpotong. Ini permasalahan pada UI dengan view landscape. Kemudian yang kelima adalah menggunakan icon yang sesuai. Yang keenam adalah pada saat develop perlu mempertimbangkan tampilan dari posisi portrait dan posisi landscape. Kemudian dari saran kami dari UX atau user experience, yang pertama adalah perlu disederhanakan agar user tidak dua kali kerja pada proses input untuk searching atau translasinya, itu maksud saya, yang kami maksud. Kemudian yang kedua adalah tombol hapus perlu adanya perbaikan pada tata letak. Kemudian yang ketiga adalah dapat melakukan benchmarking dengan aplikasi serupa seperti aplikasi Indonesia English, kemudian dan aplikasi U-Dictionary yang telah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.